Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bilbao versus Atletico Madrid, Griezmann menangkan Los Colchoneros. Atletico Madrid menang tipis 1-0 dalam lawatannya ke markas Athletic Bilbao. Antoine Griezmann menjadi pencetak gol sematawayang dalam kemenangan Los Colchoneros tersebut. Hasil itu membuat Atletico berada di peringkat ketiga dengan koleksi 19 poin dari 9 laga, sementara Bilbao bertengger tepat di bawahnya dengan raihan 17 poin. Hasil La Liga Jornada ke-9 hari ini, Girona bermain imbang 1-1 dengan Cadiz, Valencia bermain imbang 2-2 dengan Elche, Mallorca kalah 0-1 dari Sevilla. Daftar top skor masih dipimpin oleh Lewandowski dengan torehan 9 gol. Torino versus Juventus, Vlahovic menangkan Bianconeri 1-0. Derby Turin antara Torino versus Juventus berlangsung di Olimpico Grande Torino. Torino tampil lebih baik sementara Juventus bermain lebih direct. Namun tak ada gol tercipta di babak pertama. Juventus lantas meningkatkan intensitas di babak kedua dan berhasil mendapatkan gol lewat sepakan Dusan Vlahovic pada menit ke-74. Kemenangan ini mengangkat Juventus ke posisi 7 sementara dengan 16 poin dari 10 laga, sementara Torino tertahan di posisi ke-11 dengan selisih 5 poin dari rival sekotanya. Atalanta menang 2-1 atas Sassuolo. Laga Atalanta versus Sassuolo berlangsung di Stadio Atleti Azzurri de Italia. Tim tamu mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-41 lewat aksi Georgios Kyriakopoulos di menit ke-41. Tuan rumah kemudian berhasil comeback lewat aksi Mario Pasalic di menit ke-45 plus 1 dan Ademola Lookman di menit ke-46. Skor 2-1 untuk kemenangan Atalanta menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Atalanta naik ke puncak klasemen sementara dengan raihan 24 poin, sedangkan Sassuolo di peringkat ke-9 dengan raihan 12 poin. Di laga lainnya, Empoli menang 1-0 atas Monza. Daftar top skor masih dipimpin oleh Ciro Immobile, Vlahovic, dan Arnautovic dengan torehan 6 gol. Leipzig versus Hertha Berlin di Rotenbulan sukses raih 3 poin. Laga Leipzig versus Hertha Berlin berlangsung di Red Bull Arena, Leipzig. Tuan rumah mampu mencetak 3 gol di babak pertama lewat aksi Emil Forsberg di menit ke-25, Abdou Diallo di menit ke-30, dan Willy Orban di menit ke-45. Memasuki babak kedua, tim tamu coba mengejar ketertinggalan, namun hanya berhasil mencetak 2 gol lewat aksi Dodi Luke Bacchio di menit ke-62 dan Stefan Jovetic 2 menit berselang. Skor 3-2 untuk kemenangan Leipzig menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Leipzig naik ke peringkat ke-9 dengan raihan 15 poin, sedangkan Hertha Berlin tertahan di peringkat ke-15 dengan raihan 8 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-10 hari ini, Stuttgart menang 4-1 atas Bochum, Eintracht Frankfurt menang 5-1 atas Leverkusen, Wolfsburg bermain imbang 2-2 dengan Mönchengladbach, Bremen kalah 0-2 dari Mainz. Daftar top skor masih dipimpin oleh Niklas Füllkrug dengan torehan 8 gol. Tottenham Hotspur versus Everton di Lillywhites menang 2-0. Bertanding di Tottenham Hotspur Stadium, Spurs versus Everton sempat ketat di babak pertama. Gol baru lahir di babak kedua. Tottenham mendapat gol dari penalti Harry Kane di menit ke-59 dan 1 gol dari Pierre-Emile Højbjerg di menit ke-86.
skor 2-0 bertahan hingga laga bubar. Kemenangan membuat Tottenham masih berada di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 23 poin dari 10 laga, sementara Everton tertahan di posisi ke-14 dengan baru mendulang 10 poin. Wolves versus Nottingham, tuan rumah sukses raih poin penuh. Laga Wolves versus Nottingham berlangsung di Molineux. Babak pertama masih berimbang 0-0. Memasuki babak kedua tepatnya menit ke-56, Ruben Neves berhasil menjebol gawang tim tamu. Neves to strike it, brilliant! Ternyata itu satu-satunya gol di laga tersebut. Dengan hasil ini Wolves naik ke peringkat ke-17 dengan raihan 9 poin, sedangkan Nottingham tertahan di peringkat ke-20 dengan 5 poin. Di laga lainnya, Leicester bermain imbang 0-0 dengan Crystal Palace, Fulham bermain imbang 2-2 dengan Bournemouth. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan torehan 15 gol. Gillingham versus Stevenage, cetak gol perdana, Elkan Bagot selamatkan The Gill. Elkan Bagot berhasil menyelamatkan Gillingham FC dari kekalahan saat melawan Stevenage FC di laga lanjutan League 2 2022-2023. Berkat gol Bagot, Gillingham yang awalnya tertinggal pada akhirnya mampu mengakhiri laga dengan skor 1-1. Dengan hasil ini, Gillingham masih tertahan di peringkat ke-18 dengan raihan 12 poin. Pemerintah hati-hati tak mau intervensi terlalu dalam ke PSSI. Pemerintah Indonesia turun membenahi sepak bola Indonesia selesai tragedi Kanjuruhan. Presiden Jokowi mengawali keterlibatan pemerintah dengan menjalin komunikasi dengan FIFA. Ia juga meminta PSSI untuk menghentikan sementara kompetisi sepak bola sampai evaluasi total dilakukan dalam penyelenggaraan sepak bola dalam negeri. Meski begitu, tetap ada rambu-rambu yang mesti tetap diperhatikan pemerintah. Jika tidak, bukan tidak mungkin sanksi FIFA akan dijatuhkan buat Indonesia. Maka dari itu, pemerintah akan berhati-hati untuk tak intervensi terlalu dalam. Salah satu contohnya adalah pemerintah tak bisa memaksa pengurus PSSI untuk mengundurkan diri. Keputusan tetap akan berada di tangan para pengurus soal kelanjutan mereka di federasi. Nottingham ulangi catatan buruk 117 tahun. Wolves sukses mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 1-0. Kekalahan tersebut membuat Nottingham Forest telah kebobolan 23 gol dari 10 laga di Liga Inggris 2022-2023. Sebuah catatan yang membuat Nottingham Forest mengulangi catatan buruk musim 1905-1906. Pada musim tersebut, Nottingham Forest juga sudah kebobolan 23 gol dalam 10 laga. Kalahkan Everton, Tottenham Hotspur cetak rekor. Tottenham Hotspur sukses mengalahkan Everton dengan skor 2-0. Menurut laporan Opta-Jo, Tottenham telah memenangkan 23 poin dari 10 pertandingan di Liga Inggris mereka musim ini dengan rincian 7 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Jumlah poin tersebut menjadi perolehan tertinggi mereka di Liga Inggris sejak 1963-1964. Dengan jumlah 24 poin jika ukurannya start dalam 10 partai perdana. Richarlison alami cedera di laga Tottenham kontra Everton. Duel antara Tottenham melawan Everton dimenangkan oleh skuad Tottenham, namun kemenangan itu didapatkan dengan pengorbanan dari Richarlison. Cedera di bagian kakinya tersebut membuatnya harus ditarik dari lapangan dan digantikan oleh Yves Bissouma pada menit ke-52. Richarlison berharap cedera yang ia alami tersebut tak terlalu parah karena ia masih ingin memiliki kesempatan untuk tampil membela timnas Brazil di Piala Dunia 2022 Qatar yang akan datang. Pelatih Tottenham Hotspur sendiri, Antonio Conte, juga berharap apabila cedera yang dialami Richarlison tidak terlalu serius karena ia akan membutuhkan jasa Richarlison pada laga melawan Manchester United yang akan dilaksanakan 20 Oktober mendatang. Back Chelsea Reece James dipastikan absen di Piala Dunia. Bintang The Blues itu mengalami cedera usai bertabrakan dengan Theo Hernandez dalam kemenangan atas AC Milan di Liga Champions. Sang pemain belakang dipastikan melewatkan Piala Dunia seturut cedera ini, yang nantinya membuat Inggris minim opsi di posisi bek kanan, mengingat Trent Alexander-Arnold dan Kyle Walker juga menghadapi masalah kebugaran.
Mikel Arteta khawatir akan cedera yang dialami Gabriel Jesus. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengkhawatirkan kondisi Gabriel Jesus yang mengalami cedera dalam laga melawan Liverpool minggu kemarin. Di laga tersebut, Jesus bertabrakan dengan kiper Liverpool, Alisson Becker, dan juga bek Liverpool yaitu Virgil van Dijk. Tabrakan tersebut membuat Jesus mengalami cedera yang membuatnya harus absen di laga Liga Eropa melawan Bodo Glimt. Arteta sendiri dipastikan berharap apabila nanti Jesus bisa bermain di laga melawan Leeds United di Elland Road yang akan dilaksanakan hari Minggu 16 Oktober malam hari waktu Indonesia bagian Barat. Karena Jesus merupakan top scorer bagi Arsenal di musim ini di mana ia sudah mencetak 5 gol untuk Arsenal. Mason Greenwood ditangkap karena percobaan perkosaan dan bikin orang luka parah. Mason Greenwood kembali ditangkap polisi pada Sabtu 15 Oktober. Ternyata ia kembali didakwa dengan percobaan perkosaan dan penyerangan yang membuat luka parah. Greenwood ditangkap pada Januari 2022 karena dituding melakukan pemerkosaan dan membuat babak belur terhadap pacarnya Harriet Robson. Ini menurut laporan BBC, pria 21 tahun itu ditangkap lagi pada Sabtu 15 Oktober di Trafford karena diduga melanggar jaminannya yang diperpanjang pada Juni. Jaksa mengatakan semua tuduhan terkait dengan pelapor wanita yang sama. Greenwood dijadwalkan di pengadilan Manchester dan Salford Magistrates pada Senin 17 Oktober waktu setempat. Presiden Barcelona akan bertemu Lionel Messi. Presiden Barcelona Joan Laporta akan bertemu penyerang Paris Saint-Germain Lionel Messi. Pertemuan tersebut rencananya akan berlangsung di Paris, Prancis pada Senin 17 Oktober mendatang. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah gencarnya rumor kepulangan La Pulga ke Barcelona, namun Laporta tidak mengiyakan bahwa pertemuan tersebut akan membahas kembalinya Messi ke Camp Nou. Laporta menghormati kontrak Messi bersama PSG yang akan berakhir pada musim ini. Menyoal kiprah Messi bersama Les Parisiens musim ini, penyerang berusia 35 tahun itu telah tampil dalam 13 pertandingan lintas ajang. Messi turut menyumbangkan 8 gol dan 8 assist. Xavi Hernandez sudah ditunggu 2 rekor langka jika bawa Blaugrana berjaya lawan Madrid. Xavi bisa mengukir 2 catatan bersejarah jika berhasil membawa Barcelona mengalahkan Real Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol 2022-2023. Pertama, menurut laporan Gol Internasional, setelah menang 4-0 pada Maret 2022, Xavi bisa menjadi pelatih Barcelona pertama yang memenangkan 2 laga El Clasico pertamanya sejak Gerardo Martino pada 2014. Kedua, jika menang dan nirbobol, maka Xavi akan menjadi pelatih kedua dalam sejarah El Clasico yang menang tanpa kebobolan pada 2 laga pertamanya setelah Luis Carniglia dengan Real Madrid antara tahun 1957 dan 1958. Peluang Xavi untuk mengukir 2 sejarah tersebut sangat terbuka lebar apabila melihat performa gemilang timnya di Liga Spanyol 2022-2023. Dibuat muak Barcelona, Frenkie de Jong mantapkan diri gabung Manchester United. Gelandang asal Belanda Frenkie de Jong dibuat muak dengan sikap yang dilakukan oleh Barcelona. Keadaan tersebut membuat Frenkie de Jong kian memantapkan dirinya untuk segera bergabung dengan Manchester United. Melansir dari Sport People, De Jong sangat kecewa dengan keputusan entrenador asal Spanyol tersebut yang selalu menempatkan sang pemain di bangku cadangan. Bahkan, pemain berusia 25 tahun tersebut juga menganggap jika Xavi tidak melihat dirinya sebagai proyek jangka panjang pengganti Sergio Busquets. Padahal Frenkie de Jong mengklaim bahwa dirinya perlu menit bermainnya banyak untuk menentukan perannya di masa depan Barcelona. Argentina jadi favorit, Lionel Messi justru akui takut hadapi Piala Dunia 2022. Lionel Messi memang sudah tidak sabar untuk bermain di Piala Dunia 2022, namun ternyata ia menyimpan sebuah ketakutan, mengingat ajang akbar 4 tahunan tersebut akan digelar dalam waktu kurang lebih sebulan lagi. Cedera sekecil apapun bisa membuatnya harus absen membela Argentina di Qatar. Maklum jika masalah kebugaran begitu menyita perhatian Messi karena Piala Dunia kali ini bisa dibilang spesial, mengingat usianya sudah uzur, ini adalah kesempatan terakhir bagi Lionel Messi untuk menjadi kampiun Piala Dunia. Apabila bisa mewujudkan hal itu dan menjadikan Argentina juara kali ketiga, maka status pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola akan ia klaim seutuhnya.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!